Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, saya Edi Abdul Wahid, alumni PSIK tahun 2007. Saya diminta panitia untuk bercerita tentang kesan-pesan selama berkuliah dan pengalaman bekerja saat ini, bagaimana PSIK dan Vickers mempengaruhi saya sehingga menjadi pribadi yang seperti sekarang. Saya akan memulai cerita saya dari pertama kali saya selesai, jadi kita ujung minggu. Jadi saat ini saya bekerja sebagai program direktur di CISDI, sebuah lembaga pemikir Center for Indonesia Scientific Initiative di bidang kesehatan. Pekerjaan saya fokus pada penguatan layanan kesehatan primer puskesmas dengan mengirimkan tim kesehatan terpadu ke daerah-daerah terpencil, membuat sebuah advokasi kebijakan, kemudian melakukan penelitian di bidang kesehatan, termasuk melakukan pelatihan penguatan terhadap tenaga kesehatan di Indonesia. Sekarang saya menangani sebuah proyek penguatan layanan kesehatan dalam konteks COVID di beberapa daerah, bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga internasional. Nah, sebelum ke sana, saya bekerja sebagai seorang perawat di sebuah puskesmas di daerah terluar di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Di sana ada sebuah pulau namanya Pulau Linyayan yang berbatasan dengan perairan terluar Indonesia, jadi termasuk daerah terluar. Istilahnya tidak pegang daerah terluar, pulau ada perbatasan. Itu terjadi ketika saya pertama kali lulus sebagai seorang perawat, dan itu yang sangat berkesan membuat saya menjadi seperti sekarang. Bekerja sebagai seorang perawat di daerah terpencil, tentu dengan tim yang lain, itu membuat saya sadar bahwa masih banyak kebutuhan atau masalah kesehatan yang belum selesai. Bagi saya yang mungkin tinggal dan besar di Pulau Jawa, tidak begitu sulit mengakses layanan kesehatan, baik di kediaman rumah saya maupun ketika saya belajar di Jakarta, di Tangerang Selatan, di Ciputat. Kita punya akses yang banyak. Kita tahu bagaimana kalau sakit tinggal ke puskesmas klinik. Tapi ketika saya jadi perawat, saya melihat bagaimana kondisi yang di luar apa yang saya bayangkan sebelumnya. Dengan jarak yang luas, dengan kebutuhan masyarakat yang kompleks, kita di puskesmas harus bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat dengan semua keterbatasan yang kita miliki. Namun demikian, meskipun sulit, tapi saya merasakan sebuah nilai gotong royong yang kuat di masyarakat di sana, sehingga sekarang saya mencintai dunia komunitas. Mungkin di dalam perawatan ada community health nursing atau keperawatan komunitas, di mana kita bisa bekerja berkolaborasi dengan komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka di desa. Jadi setahun di sana tuh, pembangunan puskesmas, ke daerah, ke suku terasik di sana, ataupun ke pulau-pulau terpencil, sangat bekas dari sana. Dari sana saya, dari pengalaman itu, kemudian saya berkeinginan untuk memperkuat atau untuk mempelajari sebuah studi di bidang layanan primer, sehingga S2 saya di Thailand, di Mahidol, itu mengambil tentang puskesmas. Nah, dari sana kemudian setelah selesai S2, saya berlanjut diminta bekerja di CISDI sebagai program manager saat itu selama 2 tahun. Kemudian di tahun ketiga saya diminta untuk jadi program direktur untuk mengelola program-program yang ada di CISDI. Itu mungkin pekerjaan saya. Kemudian selama sekarang kalau kita flashback ke pengalaman saya belajar di PSIK Vickers Windia. Dulu saya termasuk mahasiswa yang relatif aktif beraktivitas di luar kampus. Masih dalam kampus sebenarnya BEM ya. Di BEM saya jadi BEM jurusan, menjadi anggota awalnya, terus menjadi ketua BEM di PSIK. Kemudian tahun berikutnya saya menjadi ketua BEM di fakultas. Jadi memang di BEM sampai semester 7 mungkin ya, kegiatan di BEM itu dilakukan. Selain itu juga ikut dengan bersama teman-teman yang lain pada kegiatan kemasyarakatan, melakukan baksos, melakukan kegiatan kalau ada kebencanaan kita membantu mereka, terus beberapa kegiatan yang kemanusiaan yang dilakukan di sana, melatih, mendidik, memberikan edukasi selama jadi mahasiswa. Jadi dengan berbagai ragam komunitas yang ada di Jakarta. Jadi masa kuliah saya lumayan aktif, tidak hanya dalam waktu di luar negeri. Terus kemudian ketika menjadi mahasiswa, kita tuh masih, karena angkatan saya itu angkatan 2007, itu angkatan ketiga di PSIK, karena masih baru sekali.
fakultas atau jurusannya diberi. Fakultas baru usia 4 tahun, jurusan 3 tahun, jadi saya masuk di masa usia itu. Jadi masih belum seperti sekarang, gedungnya besar, belum kita terpisah-pisah. Dan di kampus 2, di Fikes Syahidain itu bersama kami dengan teman-teman jurusan yang lain di Fikes. Kami kelasnya kalau sekarang itu jadi gedung akademik rektorat. Jadi kalau ada lab pindah dari kampus 2 ke kampus 2. Tapi itu hal menyenangkan karena kita bisa berinteraksi dengan banyak orang, perjalanan dan banyak teman aja di kampus 1. Jadi kami enjoy aja sana. Terus hal yang menyenangkan ketika belajar di PSIK, modal yang paling utama yang menurut saya yang menjadi kekuatan PSIK itu karena dari dulu sampai sekarang adalah kekuatan dari kualitas dosennya. Dulu di tahun ketiga kita belum memiliki fasilitas seperti sekarang, namun mereka atau PSIK bisa menghasilkan lulusan atau calon-calon perawat yang berkualitas dengan keterbatasan yang dimiliki. Itu karena dosennya mampu memberikan pemahaman pembelajaran yang baik kepada kami. Itu pertama, dosen itu menjadi modalitas utama PSIK karena dosennya berpengalaman, kemudian dan berkualitas sehingga mudah melakukan transfer yang mereka ajarkan, mereka mengambil sebagai orang pelaksana sehingga memudahkan kita untuk memahami konteks yang diajarkan. Itu pertama. Kedua, PSIK dan Fikes khususnya misalkan pada umumnya itu punya akses yang sangat baik terhadap fasilitas praktik. Jadi kita dulu meskipun tahun ketiga, maka dari tahun pertama sudah bisa praktik atau melakukan praktikum di rumah sakit besar. Dulu di Fatmawati, kemudian kalau RX Jiwa di Bogor, beberapa rumah sakit daerah yang kasusnya banyak juga kita bisa punya akses di sana. Itu memudahkan kita untuk belajar langsung. Jarang saat itu kampus yang baru berdiri di 1-2 tahun punya akses terhadap praktek-praktek tempat rumah sakit besar, dan PSIK punya saat itu. Fikes punya saat itu. Jadi teman-teman kita bisa berpraktek di tempat-tempat yang memiliki kompleksitas kasus yang banyak. Itu kelebihan PSIK yang kedua. Yang ketiga, karena kita di UIN, ini menarik. Kita punya akses terhadap scholars ilmuwan Islam modern. Saat itu kita diajar oleh profesor-profesor Islam yang memberikan kita fondasi untuk menjadi scholars muslim yang baik. Tidak hanya menguasai teknis bidang kesehatan, tapi kita punya fondasi keislaman moderat yang memudahkan kita untuk bersikap di kemudian hari. Contoh seperti dalam Islam, di Indonesia kan sekarang mayoritas penduduknya muslim, dan di banyak daerah atau di banyak kelompok masih mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan dalam mengambil keputusan mereka, baik keputusan kesehatan maupun tidak kesehatan. Untuk melakukan kegiatan, apakah boleh dalam Islam, konsumsi obat ini apakah boleh dalam Islam, atau konteksnya saat pandemi apakah boleh berdiam diri tidak ke masjid dalam Islam. Menurut Islam itu banyak sekali hal-hal yang terjadi saat ini. Namun di PSIK, UIN, kita diajarkan tentang fundamental keislaman. Jadi tidak hanya menghafal ayat atau hadis, tapi kita diajarkan tentang prinsip-prinsip dasar fikih, maqasid al-syariah, sehingga kita tahu bisa memberikan perspektif atau bisa memberikan pandangan terhadap kompleksitas masalah kesehatan saat ini atau di masa depan. Karena memang kita diajarkan ke sana, dan diajarkannya langsung oleh para pemikir-pemikir Islam, tokoh Islam di Indonesia. Itu yang membuat kita bangga menjadi seorang alumni. Jadi standarnya kuat tuh ya, karena yang mengajarkan adalah scholars muslim yang terbaik yang ada di Indonesia, salah satu yang terbaik di Indonesia. Itu yang membuat saya merasa bangga menjadi alumni PSIK Fikes. Yang kurangnya apa? Mungkin beda ya. Kurang yang saya rasakan saat dulu menjadi kuliah menjadi sekarang. Dulu karena kita terpisah ya, labnya masih terbatas. Terus kalau kita praktek ada manekain atau replika tubuh manusia itu masih rebutan. Tentu sekarang saya lihat PSIK punya lab yang sangat besar ya, dan itu manekainya banyak sekali, menjadi gak rebutan. Kalau dulu satu manekai dipakai oleh banyak orang, banyak angkatan, sehingga sudah bolong-bolong kulit. Sekarang saya rasa sudah lebih baik. Itu tapi jadi tidak relevan masalah yang dulu saya alami dengan sekarang. Saya kira sekarang lebih baik. Itu. Kemudian itu mungkin ya suka dan dukanya atau hal-hal yang menarik yang ada di PSIK. Terus kiat-kiat panitia nanya nih, kiat-kiat suksesnya apa nih untuk mencari kerja? Kalau kita bekerja, tentu kan kita harus menawarkan
harus pintar menawarkan apa yang kita miliki terhadap pemberi kerja atau pada institusi yang membutuhkan jasa kita. Maka kemampuan kita untuk bisa mengemas diri kita menjadi penting. Nah, penting untuk kita untuk mempersiapkan diri. Kita punya waktu 4 tahun, sampai nanti selesai 4 tahun setengah, 4 tahun lah ya maksimal ya, dengan nurse bisa sampai 5 tahun dengan nurse. Kita punya waktu 5 tahun untuk mempersiapkan diri kita untuk lebih siap dalam dunia kerja. Makanya kemudian saya sarankan ketika nanti kuliah tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi juga bisa mengeksplorasi dunia kampus yang luas. UIN itu kampus pergerakan, banyak organisasi mahasiswa intra dan ekstra kampus yang bisa membekali kita dan bisa memperkuat soft skill yang kita miliki sebagai seorang manusia. Jadi substansi ada di kelas, di luar kelas kita bisa belajar negosiasi, bisa belajar advokasi, bisa belajar hal-hal lain membuat narasi yang membuat kita mudah untuk menyampaikan pendapat, argumen kepada orang lain. Karena itu penting, karena dalam dunia kesehatan kita harus punya pemahaman tentang masalah kesehatan. Yang paling penting, kita harus bisa menyampaikan pengetahuan kita kepada orang lain, misalkan dalam kegiatan promosi kesehatan. Kita tahu substansi COVID misalnya harus pakai masker, harus divaksin, harus jaga jarak, itu substansinya. Tapi cara kita menyampaikan ke orang lain itu hal yang berbeda. Bisa dengan persuasi, bisa dengan agitasi, itu banyak hal yang bisa kita pelajari dan ada di luar kampus. Kita dilatih untuk kondisikan untuk bisa menyampaikan pendapat kita pada orang yang banyak. Itu tips saya sih. Jadi perbanyak kalau misalnya CV atau portofolio gitu sekarang bahasa kerennya. Kalian pernah ikut bansos, pernah ikut kegiatan penelitian apa-apa, catat, kemudian itu menjadi nilai jual untuk teman-teman semua. Pesan untuk teman-teman semuanya di Fitness, pertama, dunia kesehatan saat ini membutuhkan kita jauh lebih besar di masa-masa sebelumnya. Jadi intinya sekarang itu adalah masa di mana dunia membutuhkan kita lebih besar atau lebih dibanding waktu yang lain. Yang waktu yang lain butuh, cuma nggak sebutuh sekarang. Gitu. Kita menghadapi pandemi yang entah kapan selesainya, dan kita menghadapi next pandemi yang juga kapan munculnya. Jadi keberadaan kita, teman-teman Kesmas, kalian punya ilmu promotion detection, kemudian teman-teman berbasis yang bisa develop medicine, obat, keperluan vaksin pun mungkin teman-teman pastinya akan ke depan menjadi leadingnya, teman-teman perawat yang punya kapasitas melakukan kegiatan dari promotion sampai ke treatment juga. Jadi banyak sekali spektrumnya. Jadi ini adalah masa di mana dunia membutuhkan kita lebih dari waktu sebelumnya. Manfaatkan untuk belajar sehingga ilmu yang kita miliki bermanfaat. Karena dunia menunggu kita, dunia kerja menunggu kita sebagai seorang insan kesehatan yang berintegritas berakhlak. Terlebih lulusan UIN, kita punya akses terhadap dunia kerja yang lebih luas, tidak hanya di dalam dunia kerja. Demikian dari saya, semoga teman-teman bisa belajar lebih baik, bisa menguatkan diri dengan pilihan yang sudah dimiliki dan dimudahkan dalam segala prosesnya. Dan saya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.